Adakah orang baru yang akan datang di tahun 2025 untuk mewarnai kisah cinta kamu? Kalau kamu penasaran, tonton videonya, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, nama gue Weni dan tema readingku hari ini adalah orang yang akan datang di tahun 2025. Aku khususkan untuk kisah cinta kamu. Jadi kalau kamu penasaran siapakah dia, ciri-cirinya bagaimana, dan bagaimana perjalanan kamu bersama dengan dia, silakan simak video ini. Dan seperti biasa, aku pakai metode pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Bisa dari gambarnya atau urutan kartunya. Apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke chapter atau timestamp. Kita akan ketemu lagi di kartu yang kamu pilih. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini siapakah orang yang akan datang di tahun 2025. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu ingin hasil reading yang lebih detail, resonate, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja, siapakah orang yang akan datang di tahun 2025 buat kamu. Ada Three of Cups, ada Six of Cups. Di sini kalau aku lihat kemungkinannya dari lingkungan pertemanan kamu, atau mungkin dari lingkungan kampus, kantor, bisnis kamu bisa di sini. Dan kesempatan itu bisa datang kapan aja. Jadi kalau misalnya di tahun 2025 nanti kamu ada kesempatan buat ada acara apa yang di dekat-dekat kamu, jangan ragu buat datang, jangan ragu untuk bergabung dengan komunitas atau apapun itulah, karena kemungkinannya dari sana. Atau bisa juga perkenalannya itu kamu dikenalin sama teman kamu. Jadi kayak, aku punya kakak nih baru pulang dari mana gitu kan, kayaknya usianya nggak jauh dari kamu, mau nggak aku kenalin, baik loh orangnya, misalnya kayak gitu ya. Coba aja diterima dulu tawarannya, kenalan dulu, kalau cocok oke, kalau enggak ya at least kamu punya satu teman baru gitu loh. Jadi itu yang bisa aku lihat di sini. Dan aku rasa kalaupun nanti kalian bener-bener deket, katakanlah ini belum pacaran, itu kalian bisa merayakan seperti kayak pertemuan yang happy banget gitu. Dan somehow aku lihat ada banyak hal yang sama, mungkin hobinya sama, nonton filmnya sama-sama suka nonton film, suka datang ke konser atau apapun lah, pokoknya sama-sama suka melihara kucing misalnya. Jadi itu, jadi kelihatannya sih si orang baru ini pintu peluangnya dari lingkungan kamu yang nggak jauh-jauh sebetulnya. Dan aku lihat di sini juga kalian nanti akan punya banyak kenangan indah gitu. Terlepas nanti dia bener-bener akan menjadi pacar baru kamu atau gimana, tapi akan ada banyak kenangan yang kalian lalui bersama. Di sini aku nggak menjanjikan bahwa dia akan pasti jadi pacar gitu ya, tapi kamu akan menjalani hari-hari yang bahagia bersama dengan dia. Kamu akan mengingat banyak hal tentang dia. Kalau nanti kamu dan dia benar-benar serius, pacaran, bahkan mungkin menikah, kalian bisa aja nanti menceritakan banyak hal menyenangkan itu ke anak-anak kalian nanti, atau ke saudara-saudara kalian. Tapi kalau misalnya pun ini pertemuan yang membahagiakan tanpa ada lanjutannya, tetap kamu akan mengingat poin-poin kenangannya. Mungkin nanti ada poin kalian jalan-jalan kemana, seperti itulah. Atau mungkin datang ke tempat apa yang, aku dan dia pernah nih dulu makan siang di sini misalnya gitu. Tapi intinya sih bahagia sih, dia tipikal yang kedatangannya membawa banyak bahagia buat kamu. King of Pentacles. Kalau misalnya kamu di sini perempuannya dan berharap bisa dipertemukan dengan laki-laki yang katakanlah sudah mapan, yang sudah oke lah dari sisi pekerjaan dan bisnisnya misalnya, aku rasa di sini dia bisa memberikan hal itu kepada kamu. Entah memang dia bekerja di kantor yang keren gitu ya, yang memang menjanjikan mungkin gaji yang gede, atau mungkin tunjangan hari tua yang bagus, atau mungkin memang dari usaha apapun itu yang dia lakukan, itu tuh kelihatan kalau dia tuh sudah lebih dari cukup gitu. Dan tipikal orangnya, kalaupun memang di sini secara kemapanan dia sudah oke, dia tuh nggak pamer, tidak membuai kamu dengan memanjakan beli yang mahal-mahal tuh enggak sih. Bukan berarti dia pelit ya. Memang tipikal orang yang dikasih keberkahan rezeki lebih, tapi bisa mengelola keuangannya dengan baik.
Dia bijak banget dalam keputusannya membeli barang, nggak impulsif. Kalaupun memang ngasih kado, kalaupun yang dibeli mahal, tapi dia pasti punya alasan apa. Misalnya memang barangnya bagus, kualitasnya bagus, atau memang kamu suka kayak gitu-gitu. Itu sih yang bisa aku lihat. Lebih dari hal-hal tentang keuangan, kalau aku lihat sih di sini dia sangat bisa meregulasi emosinya dengan baik, sangat toleran, tidak memaksakan kehendak, tidak akan memaksa-maksa kamu untuk berpenampilan sesuai yang dia mau atau bersikap seperti yang dia inginkan. Ya dia kayak, ya aku suka sama kamu dengan kamu yang begini. Kalaupun ada perubahan-perubahan baik ya lakukan buat diri kamu gitu. Baik sih, baik banget. Dan kalau misalnya kalian benar-benar berjodoh nih, nanti menikah atau suatu saat punya anak gitu ya, dia akan jadi ayah yang sangat baik sekali ke anak-anaknya. Main, gantiin popok gitu-gitu, dia tuh bersedia. Ini tipe laki-laki yang memang stabil sih, serius dengan motivasinya, komprominya bagus, dan somehow dia akan menuntut kesetiaan karena dia juga mengerti bahwa dia punya kualitas, dia tuh cenderung setia, lebih besar energinya setia. Jadi aminin aja kalau emang itu harapan kamu, mudah-mudahan dia bisa hadir gitu ya di tahun depan buat kamu. The High Priestess, dia ini terlepas kamu seperti apa orangnya, tapi dia lebih mengagumi, lebih menyukai orang-orang yang bisa membawa dirinya dengan baik. Kalau lagi bercanda-bercanda, kalau lagi serius-serius, kalau datang ke pertemuan yang santai ya udah pakai baju yang santai, casual. Tapi kalau ke pertemuan yang lumayan penting, kondangan, ke acara keluarga, ya dia berharap pasangan dia nanti yang mana mungkin adalah kamu, ya sesuaikan aja acaranya. Ya jangan ketika pertemuan dengan keluarga kamu pakai rok mini atau berantakan, gak wangi gitu-gitu loh. Jadi itu, dan lebih dari penampilan sebenarnya dia di sini sangat menghargai ilmu pengetahuan. Jadi dia di sini nggak suka tuh berhadapan atau berpasangan dengan orang yang telat mikir, atau mungkin juga kayak suka ngejudge. Itu dia nggak suka sih. Jadi lebih suka orang yang memang enak diajak ngobrol apa aja, yang wawasannya luas, yang bisa punya toleransi yang sebaik dia, dan orang yang bisa menghargai dirinya. Jadi mudah-mudahan kamu nanti di tahun 2025 sudah sampai di masa kamu benar-benar menghargai diri kamu. Kamu tahu value kamu, bisa membawa diri dengan baik, kamu mencintai diri kamu, percaya diri dengan pas. Itu sih hal-hal yang bisa menarik energi dia. Kalian berdua memang akan merayakan banyak hal sih. Merayakan bukan berarti pesta atau mengadakan pesta ya, tapi dalam artian merayakan pertemuan. Bersyukur bahwa kalian berdua saling kenal gitu. Dan segala hal yang kalian lalui itu benar-benar memberi warna-warni baru di kehidupan kamu, di kehidupan dia juga. Jadi energi baru yang benar-benar gak pernah kamu sangka kamu bisa menikmatinya gitu. Bahkan di tahun depan yang mungkin sekarang pun kamu masa sih kak gitu. Tapi mudah-mudahan aja dengan afirmasi ini kamu bisa jadi orang yang menyesuaikan dengan energi dia, dalam artian ya banyak hal positif ya, kamu mudah-mudahan juga melakukan banyak hal positif juga, at least buat diri kamu gitu. Aku ikut berbahagia ya, kartu ini keluar, I'm so happy. Free space, sebenarnya ini pesan buat kamu. Jadi kalau misalnya kalian atau kamu masih ada kemelekatan dengan mantan, atau masih takut untuk menjalin hubungan baru, membuka hati karena berbagai pertimbangan gitu ya, atau mungkin juga dari pihak orang tua yang mungkin punya pernikahan yang berantakan misalnya nih, mohon maaf. Mudah-mudahan kamu di sini bisa menuntaskan proses healingnya kamu. Dan kalau memang orang yang kamu harap-harapkan itu memang sudah nggak lagi bisa bersama dengan kamu, atau mungkin juga nggak ada perubahan positif yang bisa dia berikan kepada kamu untuk membangun lagi hubungannya dengan kamu, maka coba ikhlaskan dia. Karena kalau kamu sudah selesai dengan melepas dia, dan ya sudah, mungkin memang belum waktunya kita bersama, dan mungkin juga nggak akan bisa bersama, ya sudah, ikhlaskan gitu loh di sini. Karena orang yang itu, siapapun itu yang kamu pikirkan sekarang tuh masih menghantui kamu, masih kamu harapkan, atau mungkin kamu nggak berharap kembali, mungkin kamu hanya berharap dia minta maaf atau mungkin apa gitu sama kamu. Kalaupun memang itu sudah nggak memungkinkan, rilis aja, diikhlaskan aja. Itu akan lebih membantu kamu untuk bisa menerima energi yang baru. Pelan-pelan nggak apa-apa sih, cuma ya
Hanya kamu yang bisa membebaskan diri kamu dari energi-energi lama yang memang kamu pun sudah sadar seharusnya untuk bisa melepaskan. Itu sih. Mudah-mudahan kamu pasti bisa. Ada kemungkinan si orang ini bisa aja memang orang lama, karena di sini sebetulnya juga ada energi kayak teman lama gitu ya. Teman lama yang bisa aja udah suka sama kamu, cuma mungkin waktunya belum pas dengan segala pertimbangan dia. Mudah-mudahan di tahun 2025 nanti dia akan bilang. Dan kalaupun dia orang yang bener-bener baru banget, mungkin di awal-awal kenal itu dia suka sama kamu, tapi kayak butuh waktu sedikit agak panjang untuk bisa bilang mau nggak serius, atau mungkin mau nggak lebih level up hubungan kita gitu. Karena memang kalau King of Pentacles ini dia pergerakannya lambat ya. Ada banyak hal baik tentang dia, cuma salah satu yang terutama kalau kamu tipe yang lebih suka satset, nah dia di sini tuh lebih lambat gitu loh. Bukan karena dia nggak serius, justru karena dia serius. Dia di sini pelan-pelan mengenali karena nggak mau mengambil keputusan yang salah. Gitu. Jadi mencintai kamu tapi belum bilang. Dia merasa kamu orang yang tepat tapi waktunya masih belum tepat gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja sih di waktu yang tepat ya memulainya. Ada coffee di sini. Waktu dengan teman-teman. Jadi memang kalau nanti ada acara kumpul-kumpul, kamu dikenalin ya udah dibawa santai aja. Jangan langsung juga kayak oh ini nih yang kata kawan ini pasti dia. Enggak juga sih, maksudnya di sini dibuka aja banyak kesempatan untuk mengenal lebih banyak orang tahun 2025. Gitu sih. Dan di sini dibawa santai. Semakin kamu relax, semakin kamu santai, semakin kamu nggak terbebani dengan harus segera punya pacar, kamu akan lebih bisa merasakan energi dia. Jadi ya udah jalan-jalan kemana, mungkin berdua atau mungkin bareng-bareng teman-teman kamu yang lain, living your life lah gini. 2025 kayak ya setidaknya punya teman baru gitu. Kalau lanjut ya syukur-syukur. Jadi jangan apa ya, sibuk sih sibuk, cuma ya jangan lupakan kehidupan sosial kamu gitu. Aduh. Ada family. Mudah-mudahan aja ketika kartu ini keluar, kalau memang kamu dan dia benar-benar pingin serius ke pacaran atau bahkan lebih dari itu, mudah-mudahan keluarga kamu dan keluarga dia akan ngasih restu, langsung suka gitu ya, kayak wah ini calon mantu gitu. Mudah-mudahan jadi blessingnya ada, kayak ya blessing tuh restu lah ya kalau bahasa Indonesia. Menerima kamu dengan hangat dan bisa saling bekerja sama dalam artian ya udah saling terima aja gitu, dengan adaptasi segala hal tentang keluarga dia atau dia ke keluarga kamu gitu. Dan mudah-mudahan kamu akan punya keluarga baru yang hangat ya. Kalau keluarga kamu cemara, mudah-mudahan keluarga dia pun juga cemara. Kalaupun keluarga kamu misalnya broken, mudah-mudahan hadirnya keluarga dia bisa memberi rasa yang kamu rindukan sejak lama itu. Lalu di sini sih lebih kepada karakter dia ya. Beberapa hal tentang dia. Ada heroik di sini. Heroik ini sebenarnya lebih kepada jiwa memimpin, jiwa kepahlawanan. Dia tuh kayak punya bakat alami sebagai pemimpin, membela orang yang memang butuh dibela, membela orang yang mungkin gak berani buat membela dirinya gitu loh. Jadi bukan berarti ketika dia menunjukkan sifat heroiknya itu dia kayak pingin sekedar cuma pamer atau impress kamu, enggak. Emang dia secara bakat lahir tuh tipikal yang heroik gitu. Ada Nit di sini ya, dia sangat rapi, sangat bersih. Kalau mungkin kamu ada kesempatan ngintip kamarnya dia, rapi banget. Rapi banget. Jadi kalau kamu tipikal yang rapi, kalian berdua kan cocok. Tapi kalau kamu ngerasa waduh aku agak berantakan kak, ya mulailah untuk membiasakan diri lebih rapi. At least minimal buat diri kamu sendiri. Orangnya ceria, dia sangat ramah, dan dia bisa serius. Dia bisa sangat serius akan banyak hal, tapi juga nggak seserius itu. Jadi bisa bercanda, bisa lucu-lucuan sama kamu, seru-seruan sama kamu gitu. Dan di sini juga memang tipikal yang rapi, sangat terencana. Kalau misalnya liburan kemana tuh ada planning gitu, kayak jam sekian aku kemana, jam sekian kemana, bawa apa aja gitu-gitu. Jadi jangan kaget sih, dia sangat seteratur itu. Kalau kamu tipikal yang teratur juga, enak lah ya bisa memahami. Tapi kalau kamu tipikal yang ya udah datang aja dulu, kita kemana aja lihat nanti ya, mungkin ya itu yang mungkin akan menjadi bumbu-bumbu ya kalian lah ya. Di sini
tipikal orang yang memang sangat tulus tanpa pamrih kalau dia membantu orang, terutama karena dia di sini memang dikasih titipan rezeki yang lebih. Kalau dia membantu orang memang karena dia merasa butuh itu, karena itu panggilan hati. Jadi sekali lagi bukan cuma buat pamer, dan gak ada niat pamer sih kalau aku lihat. Emang ya dia memang suka membantu, emang terpanggil untuk itu. Lalu di sini beberapa perasaan dia atau yang bisa kamu rasakan tentang hubungan ini. Aku suka sama kamu, tapi aku belum pingin serius di relationship. Ya ini bukan mungkin sih, ini terhubung dengan kartu ini ya. Kelihatannya sih dia udah suka sama kamu lah ya. Mungkin dia udah lama mengamati kamu, atau mungkin stalking kamu di sosmed. Tapi entah kenapa ada beberapa hal yang membuat dia tuh masih belum berani, atau mungkin belum merasa waktunya tepat gitu untuk bisa di relationship yang serius sama kamu. Macam-macam alasannya. Bisa aja emang karena dia masih mengejar pendidikan, atau mungkin merasa aku lagi sibuk-sibuknya dan dia nggak mau kayak kalau aku punya pacar malah kasihan pacar aku karena bakal sering aku cuekin karena akunya lagi sibuk dengan sebuah proyek atau apapun itulah. Jadi ya emang awalnya belum mau relationship tapi tertarik. Jadi ketertarikan itu udah ada sama kamu. Jadi mungkin ini yang sedikit membuat kamu lumayan bingung sih nanti, kayak kamu tuh perhatian, deket, tapi kok begini-begini aja, nggak ada obrolan keseriusan. Kalau kamu butuh bertanya ke dia hubungan kalian tuh apa, ya silakan aja sih. Terima kasih kamu selalu ada buat aku. Di sini sih bisa antara kamu atau dia ya, karena ini general reading. Cuma aku rasa dia akan bisa sangat banyak meluangkan waktu buat kamu, terutama kalau dia sudah bisa lebih yakin untuk semakin serius sama kamu. Jadi di sini segala dukungan kamu, motivasi kamu itu benar-benar membuat dia semangat sih akan banyak hal, dan dia berterima kasih akan hal itu. Karena orang mau meluangkan waktu, pikiran dan tenaga itu kan pengorbanan ya. Jadi bagi dia itu pengorbanan yang besar dan dia berterima kasih banget buat itu. Kadang cinta saja nggak cukup. Sebenarnya dari sisi dia betul, cinta aja nggak cukup. Artinya apa? Itu harus ada kepercayaan, terutama karena dia Pentacles ya. Biasanya kalau Pentacles itu menuntut kesetiaan, kompromi, komunikasi yang bagus, saling bisa menghargai perbedaan atau beda hobi, beda pertemanan, beda gaya hidup tuh kayak ya udah terima gitu. Jangan memaksakan perubahan, karena bagi dia perubahan itu hanya bisa dilakukan diri kita sendiri gitu loh. Jadi kamu tuh harus berubah, kamu tuh nggak boleh kumpul-kumpul lagi sama teman-teman tempat kamu main catur atau teman-teman kamu ngegame gitu loh. Dia tuh nggak bisa kayak aku sudah bertahun-tahun dengan lingkungan aku, teman-teman aku, ya tolong terima gitu sih, lebih ke itu. Dan juga di sini restu keluarga sih. Kalau Pentacles biasanya sangat mengutamakan restu keluarga. Makanya kenapa di sini keluarnya kartu family, bagi dia tuh penting. Aku takut untuk bilang kepada kamu apa yang aku rasakan sebenar-benarnya. Jadi tipikal yang mungkin ketika jatuh cinta nggak bisa segampang itu buat bilang cinta, lebih kepada aksi yang dia berikan kepada kamu. Lebih ke itu sebagai bukti cintanya. Kemudian tunggu. Memang di sini kalau bersama dengan dia kamu harus sabar menunggu sih. Cuma kalau kamu memang tipikal yang nggak sabaran buat menunggu, atau mungkin kamu pernah trauma di kisah sebelumnya, mungkin kamu pernah dekat sama seseorang tapi ya cuma deket doang, nggak ada status, tiba-tiba dia hilang, atau mungkin dia tiba-tiba udah pacaran sama siapa. Kalau kamu cukup concern dengan ketakutan seperti itu, sekiranya kamu sudah cukup lama deket sama dia dan mempertanyakan sebenarnya nih hubungannya mau dibawa kemana sih, coba obrolin aja ke dia. Tapi memang jangan terburu-buru untuk sesuatu yang sebesar ini. Dibawa santai sekali lagi dan diobrolin sih intinya. Kalau dia sih tipikal yang dia tuh bisa kok diajak ngobrol apa aja sebetulnya gitu. Dalam waktu beberapa minggu yang akan datang, so far yang bisa aku lihat di sini bisa aja pertemuannya beberapa minggu ke depan ya. Beberapa minggu ke depan berarti awal Januari atau kapanpun kamu menonton video ini. Tapi ini bisa aja pertemuan langsung, atau mungkin dia sudah mulai memperhatikan kamu. Pokoknya di sini akan menjadi minggu-minggu yang spesial antara pertemuan atau koneksi kamu dan dia.
You are limitless. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu pilih. Kamu tuh nggak terbatas, dalam artian untuk bisa menarik energi dia, untuk bisa membuat dia bisa ada chemistry dengan energi kamu, maka di sini jadilah orang yang bahagia dengan diri kamu. Makanya di sini kenapa kamu diminta buat rilis dulu mantan-mantan atau kepahitan-kepahitan kamu. Setelah kamu bahagia dengan diri kamu, setelah kamu damai dengan kehidupan kamu, bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan sekarang, dan mengerti bahwa kamu punya banyak kelebihan, bakat, sesuatu yang bisa kamu banggakan. Setelah itu baru kamu bisa saling bersesuaian gitu loh energinya dengan dia. Gitu. Kemudian di sini aksi kecil bentuk dari kasih sayang atau kebaikan hati. Jadi di sini sih sebenarnya kalau memang nanti dia mulai tertarik sama kamu, nggak ada salahnya kok kamu di sini ngasih perhatian yang lebih juga kepada dia, menanyakan kabarnya, atau mungkin membawakan masakan kamu, atau mungkin kue-kue yang kamu bikin, atau mungkin ngajak dia jalan-jalan kemana. Pokoknya hal-hal kecil bentuk perhatian, atau berterima kasih kepada dia, minta maaf kepada dia kalau memang kamu ngerasa ada sesuatu yang salah atau apapun itulah pokoknya. Jadi jangan ragu untuk menunjukkan kepedulian kamu. Itu sebenarnya juga sebagai tanda bahwa oh kamu peduli ya sama aku gitu. Jadi jangan terlalu dingin, jangan terlalu cuek. Kemudian ciri-ciri lain tentang dia. Dia tipikal orang yang memang sayang sama keluarga sih. Dan aku kan tadi bilang dia itu pergerakannya agak lambat karena dia memang pengen serius. Dia tuh sudah di tahap yang pengen serius, punya pasangan, menikah, langgeng sampai kakek nenek gitu loh. Itu harapan terbesarnya dia. Dia di sini entah kenapa ada energi tuh suka dancing, entah memang dia di sini suka nonton konser atau apapun itulah, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan entertainment, kemungkinan dia pakai kacamata. Dia suka liburan atau jalan-jalan ke alam, sepertinya pegunungan atau perbukitan, pokoknya daerah-daerah yang banyak tanaman. Bisa jadi di sini bahasa cintanya sentuhan fisik, suka digandeng, atau dia akan senang menggandeng tangan kamu. Dia sangat concern dengan pendidikan, seperti ku bilang di awal, dia sangat menghargai ilmu pengetahuan. Nggak suka dengan orang yang sumbu pendek, suka gampang ngejudge, dia nggak suka. Dia lebih suka orang yang bisa melihat berbagai hal dari berbagai sudut yang berbeda. Semoga kamu cukup cerdas dan sangat cerdas untuk menjadi si orang itu. Tinggi badannya ideal, ya lumayan tinggi sih kalau aku lihat di sini. Kadang dia suka liburan atau mungkin main ke tempat-tempat rekreasi yang mirip dengan Dufan, kayak gitu-gitulah. Dia suka sih. Dan memang sekali lagi mengkonfirmasi dia sangat concern dengan pendidikan. Di sini tipikal orang yang nggak bisa jauh-jauh sih. Kalaupun kalian berdua lagi beda kota atau lagi sama-sama sibuk tuh kayak tetap pingin ngobrol sama kamu, video call, telepon, kayak gitu. Lalu untuk zodiak dia atau kamu, Sun, Moon, Rising ini bisa Scorpio, Virgo, Aquarius, Libra, Leo, Aries. Unsur nama dia atau kamu K, F, P, W, U, M, J, D, A, E. Lalu tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 4, 21, 5, 30, 25, 17, 23, 19, 3, dan 27. Jadi teman-teman yang bisa aku lihat mengenai orang yang akan datang di tahun 2025, kalau banyak energi positifnya klaim aja, dan semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di video aku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini siapa orang yang akan datang di tahun 2025 untuk kisah cinta kamu. Dan seperti biasa kan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih detail, resonate khusus untuk kamu aja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku akan mulai aja di sini. Siapakah dia orangnya? Ada The Death, ada Knight of Cups. Di sini kalau bisa aku lihat gini, dia orang yang sangat romantis, sangat baik. Dari awal niatnya udah baik sama kamu, nggak aneh-aneh, nggak macam-macam. Intuisinya bagus somehow, dan dia memang sedang menunggu kamu juga. Tapi dari sisi kamu yang bisa aku lihat, kamu di sini diminta buat selesai dulu akan suatu hal.
macam-macam suatu hal ini. Kalau kamu sebelumnya pernah punya kisah cinta yang menyakitkan, atau kamu melihat pernikahan orang tua kamu yang menyakitkan, tolong disembuhkan dulu poin-poin itu. Atau kalau kamu ngerasa minder, merasa nggak layak, nggak pantas, apapun alasan kamu, maka coba dikurang-kurangi, bahkan kalau bisa dihilangkan mindset seperti itu. Karena di sini pada apapun itu, kamu diminta buat melepaskan, mengubur sesuatu yang kamu tahu sudah waktunya untuk kamu tinggalkan atau ikhlaskan untuk bisa memulai sebuah awal mula yang baru. Termasuk kalau kamu masih belum bisa memaafkan diri kamu pada apapun itu, maafkan dulu diri kamu. Kebiasaan-kebiasaan buruk, pemikiran yang pesimis, coba pelan-pelan kebiasaan seperti itu dikurangin dulu. Karena untuk mendatangkan chemistry dan energi dia, kamunya harus yakin dulu. Jadi memang harus ada usaha, harus ada aksi untuk sampai kepada dia. Termasuk juga doa-doa kamu, afirmasi karakter dia, perlakuannya kepada kamu seperti apa, seperti itu. Karena kalau dari di sini bukan berarti kamu nggak akan ketemu, tapi justru mengubur sesuatu yang lama untuk permulaan yang baru. Dan tenang aja, yang namanya pertemuan dua orang di timeline yang sama, dia nggak akan kemana-mana kok. Dia juga lagi nungguin kamu, dan bisa juga dia juga sedang mengusahakan hal yang sama seperti kamu. Jadi kalian berdua mungkin sekarang sedang menunggu, tapi di momen yang paling tepat ketika kalian berdua sudah benar-benar selesai dan siap untuk membuka momen yang lebih fresh, mudah-mudahan di timing terbaik itulah kamu dan dia bertemu dan jadi sesuatu yang lebih indah ke depannya gitu. Aku tahu bahwa orang yang tepat akan datang sampai aku siap. Jadi siapkan diri kamu. Itu kalau kamu nanya ciri-cirinya sih lumayan cakep ya. Lumayan cakep, masih muda sih di sini. Kalau dari usia, ini bisa usia fisik, bisa usia mental ya. 25 ke 30. Gitu. Atau mungkin kalaupun usianya lebih dari 30 tuh kayak jiwa mudanya tuh masih ada gitu loh. Untuk romantisnya, untuk semangat bekerjanya, dan living life gitu-gitu. Dan di sini kalau misalnya pun kamu pernah ditinggalkan, diabaikan oleh siapapun, di ghosting, mungkin dengan lawan jenis atau mungkin mantan kamu, orang yang kamu harap-harapkan itu, atau bahkan mungkin oleh orang tua kamu atau keluarga, mudah-mudahan aminin hadirnya dia akan memberikan dukungan yang sangat besar buat kamu. Yang mungkin kamu gak menyangka ternyata sebahagia ini ya, dilindungi, diperhatikan, disayang, bener-bener dijaga gitu oleh seseorang. Aku selalu didukung dan aku gak pernah sendirian. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa, ih aku tuh kesepian banget sendirian, teman-teman aku udah pada nikah, udah punya pacar gitu kan ya, aku kapan? Kapannya itu tergantung bagaimana penyelesaian kamu tentang yang tadi itu. Itu sih, jadi kalau sekarang memang sedang kesepian, maka terima kondisinya nggak enak, tapi terima dulu agar nanti ketika kamu bersama dengan dia, kamu lebih mengapresiasi energi yang dia berikan kepada kamu, energi support yang luar biasa. Ada Page of Wands, aku selalu terbuka untuk berita-berita baik. Makanya di sini aku yakin sebenarnya agama apapun, semesta selalu mengajarkan kita untuk berpikir yang baik. Bukan toxic positivity ya, tapi berpikir yang baik. Terutama untuk apa yang kamu bayangkan di masa depan kamu. Kamu pantas dicintai, kamu pantas buat disupport dengan seseorang yang benar-benar sayang sama kamu. Jadi selalu terbuka dengan hal-hal baik yang datang di hidup kamu. Memang semesta nggak pernah menjanjikan hidup kita akan selalu indah, selalu mulus, selalu menyenangkan, tapi pasti selalu ada kabar baik di hidup kamu, maka bersiaplah untuk itu. Gitu. Termasuk juga kehadiran dia ya. Ada The Star. Aku menginspirasi dan aku positif tentang masa depanku. Jadi kalau memang kamu di sini, sebenarnya ketika kartu ini keluar, aku tuh merasa kamu tuh lagi pesimis banget tentang kehidupan kamu, atau mungkin di masa kecil atau masa remaja kamu tuh kamu sudah melalui banyak hal pahit yang kamu tuh kayak, sudahlah hidup aku penuh dengan kepahitan. Jangan kayak gitu. Karena kamu berpikir hidup aku selalu penuh dengan kepahitan, nanti yang bener-bener datang kepahitan itu loh. Terutama kalau kamu punya kemampuan manifestor yang gampang menarik
energi dengan mudah, maka hati-hati dengan pikiran dan kata-kata kamu. Mulai ganti dengan kata-kata yang baik. It's okay. Mungkin sebelumnya hidup aku memang penuh dengan lika-liku, tapi kedepannya aku yakin bersama dengan orang yang tepat, dan aku yakin akan bisa dipertemukan dengan orang yang tepat. Maka aku akan positif tentang masa depanku. Memang mungkin gak semuanya indah, tapi pasti lebih banyak indahnya gitu. Ada banyak bintang loh di sana. Banyak kesempatan yang sedang menunggu kamu. Tinggal kamu tarik tuh energinya. Memang sih mengubah mindset itu nggak semudah itu ya, terutama kalau kamu dididik atau punya orang tua yang selalu punya pikiran yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya kamu akan begitu terus gitu. Atau mungkin ya udahlah kita hidupnya begini-begini aja, mau ngapain lagi gitu, kayak jangan sampai itu menghambat kamu, putus rantainya, dan jadilah orang yang lebih positif. Lihat kartu kamu nih warna-warni loh, gitu ya. Sorry. Kemudian di sini ada bubble. Bubbly dalam artian bubbly itu keceriaan, kebahagiaan, fun gitu, menyenangkan. Jadi mudah-mudahan kamu akan ada di energi ini dengan siapapun dia. Terutama dia yang memang sudah dari awal tuh punya inisiatif yang positif sama kamu. Jadi kamu yang paling bisa merasakan sih ketika dia datang. Di tahun 2025 kan panjang ya. Ada 365 hari. Jadi kamu sangat bisa bertemu dengan banyak orang, tapi energi yang paling bisa kamu rasakan adalah kamu ngerasa aman sama dia. Ada banyak hal menyenangkan bisa kamu rasakan dengan dia. Dia sangat positif dengan hidupnya. Makanya kenapa kamu harus ini benar positif? Karena dua orang ini harus punya energi yang sama supaya chemistry-nya dapet gitu. Jadi bukan tipikal yang yang minder atau pesimis gitu. Tuh fun loving, flowing, di bawah santai aja, tipikalnya begitu. Di bawah happy aja. Ada love di sini. Unconditional love, cinta tanpa syarat. Jadi dia tipikal yang tidak akan memaksa kamu untuk berubah sesuai maunya dia dengan ancaman, apalagi tuh tidak. Ya dia menerima kamu ya kamu. Kamu dengan segala kelebihan kamu, kekurangan kamu, lucu-lucunya kamu, aneh-anehnya kamu tuh dia terima. Kalaupun memang kamu ada motivasi dari diri kamu untuk berubah, untuk kebaikan kamu, untuk hubungan ini, ya dia kan happy banget, tapi dia nggak akan memaksa itu. Jadi di sini ada mencintai diri sendiri. Makanya dari awal tuh kayak ayo cintai diri kamu dulu, karena itu yang menarik dia sih, dan dia akan sangat bisa merasakan energi itu. Kamu yang bener-bener sudah happy tentang hidup kamu. Hidup kamu gak sempurna ya. Kita semua gak ada yang sempurna hidupnya. Tapi ketika kamu bisa menikmati hidup kamu dengan lebih enjoy, lebih oke, ada masalah terima aja udah, diselesaikan masalahnya, habis itu bahagia lagi gitu loh. Passion, gairah. Gairah itu gak cuma seksual ya, tapi motivasi untuk lebih baik, untuk adaptasi dengan satu dengan yang lainnya gitu-gitu. Ada gitu ya, ada menjaga sebuah rahasia, silent treatment, tidak mau bicara. Kalau kamu menyadari kamu tipikal orang yang kurang bisa menyuarakan isi hati, terutama mungkin kemarahan, kekecewaan, atau yang seperti itu, maka mulailah belajar buat mengkomunikasikan. Entah kamu belajar jujur ke diri kamu, mungkin ke sahabat-sahabat sekitar kamu, keluarga kamu, termasuk nanti dengan dia. Jadi kalaupun ada sifat atau kebiasaan dia yang sekiranya kamu pingin ngomong, omongin aja. Sayang, sebenarnya aku tuh agak terganggu nih, maaf banget, tapi tolonglah jangan begini-begini gitu. Terutama kalau kamu tipikalnya kalau kamu lagi emosi, kamu lebih suka silent treatment. Ya namanya kalau lagi berantem boleh sih silent treatment. Kamunya diem dulu supaya mungkin menghindari mengeluarkan kata-kata yang buruk, atau mungkin semakin memperkeruh situasi. Boleh diem, tapi ya jangan lama-lama, jangan sampai seminggu, 2 minggu gitu loh, karena itu nggak akan mengatasi masalah sih. Jadi diobrolin setelah mungkin 2 hari, 3 hari hati kamu sudah lebih enak, obrolin kenapa kemarin aku diem, karena begini-begini gitu. Dan kalau kamu tipe kalian yang memang suka menjaga rahasia, kamu pasti punya alasan. Tapi mulailah belajar untuk bisa jujur tentang apapun kepada dia. Mindset yang positif. Jadi dari tadi awal itu, sejak awal nih, memang semesta yang meminta kamu, ayo punya pikiran yang lebih positif. Bukan toxic positivity ya.
tapi bener-bener pikiran, mindset yang positif. Aku bisa, aku mampu, aku berharga, dan sebagainya. Kalaupun memang semesta belum bisa menjawab ekspektasiku sebaik itu, pasti ada pelajarannya kayak gitu. Dan terimalah apa yang memang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan, tapi yang kamu butuhkan. Kebahagiaan. Jadi semoga ada banyak nanti hal-hal manis datang ke hidup kamu, perayaan ketika kamu dan dia bertemu, saling merayakan dan sebagainya. Ini beberapa karakter dia ya yang bisa aku lihat. Dia punya prinsip yang sangat kuat ya mengenai banyak hal, punya idealisme tentang kehidupan, value dia cukup tinggi tentang apapun itu. Makanya di sini dengan orang dengan karakter sekuat ini, mudah-mudahan kamu juga menjadi orang yang bisa punya value yang sebesar itu juga. Pekerja keras kalau aku lihat di sini, apapun bidang pekerjaan atau bisnis yang sedang dia jalani, dia seorang pekerja keras. Ada alasan kenapa dia begitu ya? Iya, untuk hal-hal yang baik tentu saja. Dia di sini sangat tertib, sangat sangat mentaati peraturan hukum agama atau hukum negara atau standar masyarakat di sekitar dia. Pokoknya dia sangat taat dengan aturan. Kamu bisa melihat itu dengan bagaimana cara dia berkendara. Dia nggak akan menerobos lampu merah, itu udah pasti. Dia akan stres banget kalau misalnya ngelihat pengendara lain tuh ugal-ugalan misalnya, atau mungkin dalam hal-hal lainnya. Itu. Tapi dia funny kok, dia menyenangkan orangnya. Jadi somehow dia serius ya. Pada banyak hal-hal yang memang harus diseriusin, dia serius. Tapi dia nggak sesaklek dan sekaku itu. Dia juga bisa bercanda, manja-manjaan sama kamu. Atau mungkin suka nonton film-film komedi gitu-gitu. Dia tipe orang yang akan selalu belajar di sepanjang hidupnya. Belajar tuh nggak mengenai sekolah ya, tapi belajar tentang pengalaman, memperkaya hidupnya dengan pengalaman-pengalaman yang berharga bagi dia, termasuk ketika nanti dia belajar tentang mengenali karakter kamu dan hubungan kalian, seperti itu. Jadi bagi dia nggak ada kegiatan atau nggak ada peristiwa yang sia-sia. Kalaupun peristiwa yang harus dia lalui itu pahit, tapi dia selalu percaya bahwa pasti ada pembelajarannya buat saya gitu. Kamu selalu di hatiku selamanya. Kayaknya memang dia nih diem-diem tuh punya kedalaman hati ya. Dalam artian, kalaupun dia terlihat cuek, tapi ada harapan bahwa semoga kita bisa selamanya ya. Semoga kita bisa menjadi pasangan yang terus saling mendukung ya, seterusnya kayak gitu. Dan apapun yang terjadi di pertemuan kamu dan dia, karena di sini aku nggak menjanjikan bahwa dia akan benar-benar berjodoh atau menikah sama kamu, tapi apapun itu, mau lanjut serius atau tidak, tapi kamu akan selalu ada di hati dia selamanya. Itu sih. Aku membayangkan tentang kamu mencintaiku sekali lagi. Aku nggak tahu nih apa yang bakal terjadi di hubungan kamu dan dia, kalaupun memang nanti ada masalah dan kalian memutuskan buat selesai, break up, atau mungkin istirahat sejenak tapi nggak putus, tapi dia selalu berharap bahwa kamu akan bisa mencintai dia lagi. Kayaknya dia yang bakal lebih bucin ya kayaknya. Tapi kalau Knight of Cups sih lumayan bucin sih memang. Cuma ya tergantung gimana kamunya. Komitmen dan setia adalah bukti cinta. Ya bagi dia cinta yang seperti ini memang menyenangkan, kayak passionate gitu ya, kemana-mana berdua gitu. Tapi ini penting, salah satu bahan bakarnya. Tapi juga komitmen penting. Komitmen itu apa sih kak? Ya komitmen untuk selalu bersama dan hadir, apapun yang terjadi, manis pahit tetap hadir, saling mendukung, tetap berkata-kata yang baik gitu loh. Semarah-marahnya dia, semarah-marahnya kamu, tetap ingat bahwa oke, kamu kan orang yang aku sayang. Semarah-marahnya aku, ya aku tetap harus, kalaupun aku kecewa, aku bilang aku kecewa, tapi dengan sikap yang baik gitu loh. Dan setia ya setia. Ya kalau masih komitmen di hubungan ini ya tetap setia gitu loh, walaupun ada gangguan dari luar atau gimana. Itu. Kemudian, kita akan bersama selamanya. Jadi iya sih, dari sisi dia tuh sudah berpikir mengenai selamanya. Jadi ada keseriusan di dalam sana. Cuma ya tergantung kamunya juga. Kalau kamu punya energi yang sama dan dia juga sama, ya mudah-mudahan memang jalannya. Tapi kalaupun
ini hanya harapan dia, ya tergantung gimana kamu nanti menghadapi keinginan dia yang seperti ini gitu. Kemudian poin lainnya, kamu siap. Jadi tadi kan aku bilang bahwa tolong dikubur dulu sesuatu yang pahit-pahit itu, tapi nanti kamu akan siap kok. Jadi aku kan bilang kamu pasti bisa kok melalui ini. Mungkin memang butuh waktu, butuh motivasi, butuh tenaga, tapi kamu akan siap kok untuk sebuah kisah yang baru, sebuah kisah yang membuat kamu lebih banyak positif dan optimisnya. Jadi mudah-mudahan kamu benar-benar sesiap itu, dan dia juga sesiap itu ketika nanti pertemuannya terjadi. Kemudian opportunity. Jadi di sini juga hampir sama ya, abundance tuh, kesempatan ya. Jadi di sini nggak cuma tentang uang, tapi pertemuan itu membawa banyak kesempatan-kesempatan bagus. Kalian berdua ada motivasi lebih baik lagi dalam berbagai hal, termasuk juga semangat untuk pendidikan, semangat untuk bekerja, semangat buat menata keuangan, terutama kalau kamu dan dia nanti bener-bener kayaknya kita punya potensi menikah deh. Nah, menikah kan butuh persiapan keuangan yang matang ya, nggak cuma tentang pestanya, tapi juga kehidupan setelah pestanya. Jadi aku rasa mudah-mudahan itu akan bisa membuka pintu rezeki yang sangat luas untuk kamu dan dia. Rezeki nggak cuma uang iya, tapi juga kayak kesehatan, kebahagiaan hati, kedamaian hati, restu orang tua. Itu juga salah satu rezeki ya. Kemudian love endures. Cinta itu tidak menyerah dan tidak kehilangan harapan atau tidak kehilangan keyakinan. Cinta itu penuh dengan harapan dan kuat berdiri tegak pada semua situasi. Jadi aku lihat di sini kalau memang kamu dan dia pada akhirnya benar-benar sekuat itu menghadapi berbagai hal, ya bisa aja kamu dan dia nanti bisa menaiki perahu yang sama. Alias mudah-mudahan aku doakan semoga memang berjodoh gitu. Tujuannya sama, dengan bekal yang cukup bahkan lebih gitu ya. Jadi walaupun ada badai menghantam sekuat apapun, kapal yang kalian naiki akan kuat gitu. Mudah-mudahan, dan kayak saling memeluk gitu. Ada rumah keamanan, menjadi rumah yang nyaman bagi masing-masing. Treasure your loved one. Sangat penting untuk mencintai orang lain secara deeply, mendalam gitu, bener-bener serius. Jadi kalau aku lihat di sini, ini lebih kepada orang tua dan anak. Somehow aku lihat ini berhubungan dengan bagaimana restu keluarga kalian. Mudah-mudahan kalian dapatkan. Dan juga dari sisi dia terutama, aku nggak tahu kalau kamu, tapi kelihatannya dia suatu saat memang pingin serius menikah dan punya anak. Aku nggak tahu apakah kamu tipe kalau orang yang memang pingin punya anak ataukah tidak, tapi ada harapan dia ke sana. Dan hubungan ini bener-bener butuh banget afirmasi doa. Jadi mulai sekarang perkuat doa-doa kamu, minta ke Tuhan segala hal yang baik-baik itu. Karena di sini tuh kayak keberkahan, rezeki, restu itu mudah-mudahan akan datang kepada kamu dan dia. Gitu. Oke. Aku mau lihat juga di sini hal-hal lain tentang dia. Aku akan ambil beberapa kartu nggak lihat. Nah, pas nih Desember bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Bulan kelahiran dia bisa, bulan pertemuan, bulan jadian, atau bahkan mungkin tahun depan kamu akan menikah sama dia barangkali. Tolong hubungi aku, kabarin aku. Bisa juga ada kemungkinan kamu akan bersama dengan seseorang dari negara lain, terutama yang karakter fisiknya tuh rambutnya pirang, kulitnya fair, putih pucet gitu-gitu, rapi, cakep sih kayaknya, cakep ya. Aminin. Dia suka main game di sela-sela waktu sibuknya, tapi karena dia di sini hardworking, aku simpulkan dia main game tapi nggak menyita 24 jamnya gitu loh. Jadi ada waktu juga buat kerja, buat apa. Kemungkinannya tidak merokok dan dia mengharapkan hal yang sama dari kamu. Kemungkinan memang dia di sini beda kota atau negara sih sama kamu. Jadi butuh pesawat buat saling hadir, atau mungkin dia bekerja di maskapai penerbangan atau mungkin di bandara gitu. Dia di sini punya ketertarikan dengan seni tradisi, tarian bisa, kebudayaan, makanan yang seperti itu. Atau dia mungkin memang bekerja di bidang kesenian. Nggak banyak omong, nggak banyak ribut,
tipikal orang yang lebih suka damai-damai aja, nggak terlalu suka gosip. Bisa jadi bahasa cinta dia suka ngasih hadiah atau suka dikasih hadiah. Aku mengambil 2 sih, tapi nggak apa-apa lah. Tipikal orang yang nggak bisa duduk diam aja, tipikal orang yang selalu bukan terburu-buru, tapi kayak nggak bisa jam karet. Jadi kalau janjian jam 7 ya jam 7 udah datang gitu. Dia paling nggak suka orang-orang yang molor-molor gitu loh waktunya. Tipikal yang mulai menjaga kebersihan bumi, mulai mengurangi penggunaan botol plastik, kemana-mana mungkin dia bawa tumbler. Dan ya di sini sejauh apapun kalian pergi atau mungkin terpisah, dia tetap selalu pingin komunikasi sama kamu gitu. Dari zodiak ini, zodiak dia atau kamu, Sun, Moon, Rising bisa Scorpio, Gemini, Sagittarius, Aries, Aquarius, Capricorn. Unsur nama dia atau kamu R, N, I, Y, A, V, S, O, E, D. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 29, 12, 28, 21, 5, 18, 4, 6, 13, dan 11. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai orang yang akan datang di tahun 2025. Klaim energi positifnya, semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan di sini siapa orang yang akan datang di tahun 2025. Aku khususkan untuk kisah cinta kamu. Tapi seperti biasa, kan aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja siapakah orang itu yang akan datang kepada kamu. The Wheel of Fortune, oke. Wow, ada King of Cups. Kehadiran dia jujur butuh waktu memang. Jadi gini, ada idiom atau kata-kata yang bilang hal baik akan datang kepada siapapun yang sabar untuk menunggu. Nah, kehadiran dia juga sama sih di sini. Jadi kalau sekarang atau di awal-awal 2025 kamu masih belum bisa merasakan energi dia yang hadir, di bawah santai aja. Karena di sini sebenarnya kondisi kamu itu akan membaik pelan-pelan. Jadi kalau sekarang ada yang menjadi fokus kamu, entah kamunya mungkin masih move on, usaha move on dari apapun itu, sedang sibuk dengan pendidikan atau pekerjaan kamu, atau masih aku masih males pacaran, ya sudah nggak apa-apa, nikmati dulu hari-hari kamu, kesibukan kamu, apa yang menjadi tujuan kamu yang paling urgent sekarang, itu dulu. Nanti kondisi itu akan pelan-pelan membaik kok. Pekerjaan kamu nanti lama-lama akan lebih santai. Pendidikan kamu juga, kamu ya sudah lebih bisa move on, sudah lebih mencintai diri kamu, lebih positif mindsetnya tentang masa depan. Nah pada saat itulah dia benar-benar hadir ke hidup kamu. Kenapa butuh energi yang positif dulu di kamu untuk bisa menghadirkan chemistry bersama dengan dia? Karena kalau lihat di sini ternyata dia seorang King of Cups, seseorang yang bisa menghasilkan atau mungkin menjadikan apapun nyata di hidup dia. Pekerja keras banget, sangat romantis, sangat penyayang, sangat enak diajak ngobrol apa aja, dan memang sejak awal intensinya tuh positif buat kamu, dalam artian dia tuh tulus dan baik sama kamu. Itu tipikal orang yang menyenangkan lah gitu, bisa serius, bisa juga lucu, fun gitu, menyenangkan, nggak kaku, baik banget gitu, dan bisa memanjakan kamu. Jadi di sini untuk energi wow itu, yang senyaman itu, ya memang kamunya di sini juga harus mengusahakan sesuatu tentang diri kamu dulu. Itu sih, sehingga nanti mudah-mudahan ketika pertemuan itu terjadi, kamu dan dia di posisi yang sama-sama udah nyaman, nggak lagi dikejar-kejar target atau apapun itu, yang mana hubungan ini bisa dimulai atau mungkin bisa semakin deket itu karena emang cocok, bukan karena dipaksa keadaan atau karena mengejar usia aja gitu. Jadi sama-sama saling menikmati proses pertemuannya. The Lovers. Jadi di sini aminin aja teman-teman. Kalau The Lovers berarti memang kemungkinan buat jadian atau menjadi pasangan kamu tuh besar. Tapi juga selain menjadi pasangan yang intimate, yang cinta-cinta, yang romantis, di sini
kamu dan dia akan saling menemukan bahwa masing-masing dari kalian bisa menjadi sahabat gitu loh. Dia akan menjadi sahabat kamu menjadi sahabat dia. Jadi nggak cuma tentang cinta aja, tapi juga sahabat yang mau mendengarkan, sahabat yang selalu hadir di suka dan duka, sahabat yang kamu yang menjadi diri kamu gitu loh, nggak pakai topeng, nggak harus banyak menyembunyikan banyak hal gitu sama dia. Jadi bener-bener ya seperti sahabat lah ya, yang long lasting, bisa selamanya dan nggak akan ada bosan-bosannya gitu. Itu sih di sini aku percaya pada pengetahuanku untuk membuat sebuah komitmen. Dan di sini kartu The Lover juga sangat banyak bercerita mengenai komitmen ya. Jadi itu tadi, tetap hadir di saat suka dan duka, di saat pahit dan manis. Bahkan di saat muak pun kalian berdua bisa mengungkapkannya dengan kata-kata yang baik, dengan sikap yang baik gitu loh. Di sini kan ada ya di luar sana orang yang pacaran atau mungkin deket, sayang, tapi ketika berantem tuh keluar kata-kata kebun binatang, kata-kata yang bahkan lebih dari kebun binatang tuh kayak buat apa gitu. Nah dia tuh bisa kalaupun dia misalnya kecewa sama kamu, kayak sayang maaf banget ya, tapi sebenarnya aku kecewa dengan sikap kamu yang kemarin karena begini-begini. Jadi enak gitu loh ngomongnya. Jadi kalau kamu berharap punya pasangan yang lembut kata-katanya, mudah-mudahan semesta akan menghadiahkan itu di tahun 2025. Oh my god, kamu di sini dapat kartu yang sejauh ini kartu-kartu yang potensial banget loh tentang jodoh sebetulnya. Tapi ya mungkin ini nggak semua ya, karena sekali lagi ini general reading. Tapi di sini potensi banget kamu akan bersatu dengan seseorang yang sudah selesai dengan apapun yang pernah terjadi di hidupnya. Udah nggak lagi mengingat-ingat mantan, sudah nggak lagi berharap-harap sama mantan atau siapapun itu. Sudah benar-benar sembuh dari segala trauma, kepahitan, entah itu hubungan dia atau mungkin hubungan dengan orang tuanya, pernikahan orang tuanya, apapun itu udah selesai gitu. Makanya kenapa di awal kamu diminta buat healing dulu, selesai dulu, baru nanti pertemuannya tuh enak, bahkan penyatuan dengan dia tuh enak. Aku layak untuk kisah cinta yang lebih mendalam, yang lebih serius, yang lebih berharga. Itu jadi dia pun sedang mengusahakan sih kalau aku lihat di sini, untuk bisa selesai dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi sudah nggak terlalu menangisi kepahitan di masa lalu. Jadi benar-benar dua orang yang siap untuk memulai sesuatu yang seindah itu. The Sun. Aku seneng banget ya kartu ketiga ini, kayaknya yang paling optimis ya so far dibandingkan 1 dan 2. Jadi di sini sih ada kebahagiaan, optimisme. Terlepas apapun masa lalu kamu, masa kecil, masa remaja kamu atau background keluarga kamu, aku rasa di sini kalau kamu dan dia ingin menciptakan kebahagiaan dan relationship dengan versi terbaik kalian, aminin itu akan terjadi. Memang butuh tenaga, butuh usaha, butuh adaptasi yang itu nggak mudah ya. Bahkan nanti ada ujian dari luar dan segala lupa, tapi kalian berdua karena memang energinya sudah lebih kepada pasangan sekaligus sahabat, jadi bisa menikmati semuanya. Kalau lagi bahagia ya dinikmati, kalaupun lagi ada masalah ya udah kita selesaikan atau kita tuntaskan masalah ini sebaik-baiknya gitu loh. Ada optimis dan juga kalian berdua tipikal pasangan yang bersyukur sih kalau aku lihat. Jadi nggak terlalu banyak membandingkan kualitas hubungan atau mungkin apapun itu dengan hubungan orang lain. Jadi ya udah fokus aja gitu di hubungan kalian berdua dan bener-bener menikmati pertemuan itu sih. Kalian bahkan kalaupun nanti sudah menikah, kalian tuh sebetulnya nggak terlalu butuh teman yang banyak lagi di luar sana gitu loh. Sebenarnya kalian berdua pun sudah cukup untuk menjalani hari-hari kalian nanti. Ya tetaplah butuh sahabat 1, 2, 3, tapi kalian akan happy sih so far. Aku tuh seneng banget loh. Ini energinya membuat aku tersenyum-senyum sendiri gitu. Poin lainnya, in control, tanpa tekanan, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan nggak lagi kayak malas-malesan, nggak lagi kayak bertahan dengan kebiasaan-kebiasaan lama, pola pikir lama gitu-gitu, dan dibawa santai aja. Di sini bener-bener perubahan yang seperti roda ya, yang berputar. Pasti nanti akan sampai di masanya kamu kok, sampai di eranya kamu. Kalaupun sekarang kamu ngerasa aku mah hidupnya begini-begini aja, maka coba mindsetnya diubah. Oke, hidup aku sekarang rutinitasnya ya begitu, tapi nggak apa-apa, nanti suatu masa pasti akan ada kondisi yang
bikin saya happy setiap harinya dengan yang berbeda-beda kegiatannya. Ambil sebuah kesempatan. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa, aduh kak, aku tuh nggak banyak ketemu sama orang baru, mau ketemu di mana nih ceritanya? Kalau dating apps, aku nggak nyaman kak, banyak penipu misalnya gitu. Ya di sini mulailah kamu usahakan, karena sebenarnya sahabat, pasangan, pacar, jodoh itu sesuatu yang memang harus kita usahakan. Jadi kalau nanti kamu deket dengan teman-teman kamu dan dikenalin dengan siapa, dibuka aja kesempatannya. Kalaupun cocok ya bagus, kalaupun tidak ya setidaknya kamu sudah punya satu teman baru gitu. Kasih kesempatan ke diri kamu dan ambil waktu buat kenal lebih banyak orang, mungkin online, offline, ikut komunitas yang sama, ikut kegiatan apa dari kampus, dari kantor gitu. Apapun lah yang bisa kamu usahakan, atau mungkin dating apps kalau kamu ngerasa nyaman atau terpercaya, silakan aja gitu ya. Alternate view di sini melihat situasi dalam point of view yang berbeda. Dan di sini kalau misalnya memang ada hal-hal tentang masa lalu kamu yang masih mempengaruhi situasi kamu sekarang, terutama pengaruh-pengaruh yang sebenarnya kamu tahu itu tidak terlalu baik, maka coba pelan-pelan diatasi dengan cara terbaik kamu. Karena di sini kan yang nonton videoku banyak ya, jadi mungkin juga aku nggak bisa ngasih advice karena tiap orang pasti kondisinya beda-beda, tapi lakukan hal terbaik yang bisa kamu lakukan gitu, agar pengaruh buruk dari masa lalu kamu itu nggak terus-terusan merembet. Kalau kamu bisa memutus rantainya, kamu bisa memutus pola itu, putus pola itu. Entah bagaimana cara komunikasi orang tua kamu yang mungkin nggak baik atau kasar atau apa, maka putus rantainya. Hanya kamu yang bisa. Pada akhirnya kamu melihat kebenaran. Jadi pada apapun yang sudah kamu lalui, sepahit apapun itu, kamu pasti minimal dapat pelajarannya. Dan kamu mengerti kenapa kamu di situasi itu dulunya, karena itu menjadi bekal terbaik kamu sih, untuk menciptakan kebahagiaan versi kamu dan dia, mudah-mudahan. Ada cheers di sini, perayaan, kebahagiaan, enjoy the moment, menikmati setiap momennya bersama. Jadi mudah-mudahan kalau sekarang situasi kamu masih begini, nah mudah-mudahan nanti akan seperti ini. Jadi walaupun ini kan sama-sama malam ya, tapi ini lebih berwarna-warni, lebih shiny gitu, penuh dengan keceriaan. Jadi mudah-mudahan kapanpun waktunya di tahun 2025, dia akan ngasih energi ini buat kamu, dan kamu pun juga berkontribusi memberikan energi yang sama baiknya kepada dia. Lalu ini lebih kepada karakter-karakter dia ya, mengenai berbagai hal. Oke, kita lihat. Colorful, di sini tipikal orang yang sepertinya memang ceria ya. Ada banyak kartu yang menunjukkan dia memang tipikal orang yang ceria. Dia pastilah pernah menghadapi masalah di hidupnya dia, tapi dia tipikal yang ya sudah, masalahnya apa aku hadapi, nggak enak, nangis, kecewa, tapi setelah itu bahagia lagi gitu loh. Jadi mudah-mudahan kamu nanti akan kecipratan energi colorfulnya dia gitu. Dia selalu bersemangat pada apapun itu, pada pekerjaannya, pada yang sedang dia lakukan setiap hari, masak, apapun lah itu. Pokoknya dia selalu bersemangat, terutama pelajaran-pelajaran baru tentang kehidupan, pengalaman-pengalaman baru, bertemu dengan orang baru. Tipikal orang yang sabar menghadapi situasi, sabar menghadapi kamu, sabar menghadapi keadaan. Jadi sabarlah di sini. Makanya kenapa ini mengkonfirmasi energi King of Cups ya, sabar gitu orangnya, kata-katanya baik. Kalau sampai dia bener-bener marah yang meledak, berarti itu memang situasinya itu bener-bener wah ekstrim sih. Tapi untuk hal-hal sehari-hari dia bisa handle emosi dia dengan sangat baik sekali. Ada observan di sini, dia sangat taat ya, taat dengan peraturan, taat dengan hukum, taat dengan apapun itu yang membuat dia menjadi orang yang bisa dipercaya gitu. Termasuk taat dengan ibadahnya, dengan agamanya gitu sih ya. Dia manis banget di sini. Emang tipikal King of Cups banget lah, manis, sweet, memperlakukan kamu, dan dia sangat berharap bisa memberikan bahasa cinta yang sesuai dengan bahasa cinta kamu.
Jadi kalau emang kamu merindukan atau kamu pingin banget di situasi yang begitu, yang soft spoken gitu ya, mudah-mudahan dia memang akan benar-benar hadir buat kamu. Lalu poin lain tentang dia, diam-diam dia setia sama kamu. Kemungkinannya sih dia di sini sudah cukup lama memperhatikan kamu, dan walaupun dia kelihatan mungkin luarnya cuek, tapi dalamnya tetap nih, mekaniknya tetap King of Cups. Jadi dia akan setia sih, kalau kalian setia, sabar menghadapi berbagai kondisi dengan kamu itu, dan mudah-mudahan kamu juga akan bisa memberikan energi yang sama ya. Lalu aku punya trauma masa kecil. Jadi kalau misalnya kamu pernah punya pengalaman yang gak menyenangkan tentang masa kecil, masa remaja kamu, sebenarnya dia pun juga sama sih. Dan apakah dia membiarkan hal itu? Tidak. Tapi dia berusaha gimana caranya supaya luka itu sembuh. Jadi dia memutus traumanya. Misalnya dia punya orang tua yang kata-katanya tuh kasar atau suka mukul, maka dia akan memutus rantai itu supaya nanti kalau suatu saat dia punya anak, dia nggak akan memperlakukan pola yang sama. Makanya kenapa di sini Two of Cups ini kartu yang nggak cuma sekedar bercerita tentang penyatuan dua orang ya, tapi dua orang yang benar-benar sudah selesai dengan segala trauma, kepahitan, pemaafan pada diri sendiri, orang lain kayak gitu. Ini butuh energi yang sangat besar, makanya mudah-mudahan kamu sudah mengupayakan dan nanti akan berhasil di proses healingnya kamu, karena dia pun seluar biasa itulah memutus trauma yang pernah dia alami. Makanya nanti kalau mungkin kamu memang pernah di situasi yang sama dan kamu mungkin cerita masa laluku begini, hubunganku dengan orang tuaku nggak sebagus itu, dia bisa memahami gitu loh ya. Aku sedih, aku kecewa, kamu nggak pernah dengerin aku. Jadi memang dia di sini baik, cuma ya kamu jangan juga semena-mena gitu, atau mungkin terlalu cuek. Kalau misalnya dia mengungkapkan sesuatu, coba dengerin apa sih maunya dia. Dia berharap aku tuh berubah kayak gimana. Dia nggak akan maksa kamu berubah, tapi dia tuh berharap at least kamu dengerin deh aku ngomong apa. Misalnya, sayang coba dikurang-kurangin marahnya, atau sayang coba dikurang-kurangin makan gorengannya, misalnya nggak baik loh buat kesehatan kamu, coba didengerin gitu. Pasti ada niat baik dia gitu. Gitu sih. Jadi ya coba dengarkan dia, karena dia kelihatannya akan kecewa sih kalau kamu itu kayak apa sih, cuek, terlalu dingin gitu-gitu. Kisah cinta kita dimulai di sini. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi kisah cinta yang gak cuma sekedar kisah cinta, tapi pendewasaan, pembelajaran untuk kamu dan dia gitu. Lalu perfect timing. Jadi tenang aja, dibawa santai bahwa pertemuan kamu dan dia akan di waktu yang paling sempurna. Kalau sekarang memang kalian berdua sedang mengusahakan sesuatu, nggak apa-apa, tapi nanti ketika waktunya sudah sampai, kalian akan mengerti bahwa ini layak dan worth it buat ditunggu, worth it buat diusahakan bahkan sebelum kalian bertemu. Jadi ya intinya sih dinikmati aja sekarang. Kalau fasenya kamu memang lagi di era sendiri, sibuk atau apapun itu, maka nikmati dulu prosesnya, karena dia pun juga sedang berproses sih di sini ya. Ada yes, ini dua gambar yang sebenarnya hampir mirip situasinya, dan pada apapun yang mungkin ada di pikiran kalian selama reading di kartu ketiga ini, jawabannya adalah iya. Dan mudahan iyanya ini iya yang baik, karena di situ kalau kamu lihat ada merpati emas, warnanya emas. Merpati itu lebih kepada healing, penyembuhan, keluar dari situasi yang buruk, keluar dari hubungan yang toksik menuju sesuatu yang lebih indah, lebih membawa kedamaian buat kamu terutama. Seperti itu. Aminin. Honesty is essential. Speak with love and truth. Berbicara dengan cinta, makanya berbicara dengan kata-kata cinta dan kebenaran. Jadi kalau aku lihat sih kemungkinannya di sini dia duluan yang memang akan suka sama kamu. Dia duluan yang kelihatannya akan ada movement atau pergerakan untuk chatting duluan, datang kepada kamu. Pokoknya di sini dia yang mengusahakan duluan sih. Di saat kamunya lagi nggak peduli, di saat kamunya lagi nggak lagi mikirin tentang kisah cinta, justru disitulah dia datang. Di saat kamu lagi santai, lagi nggak terbebani dengan harus punya pacar, nah dia datang tuh. Mungkin bukan tipikal orang yang kamu impi-impikan ya,
Kayak kamu udah punya standar begini, tapi dia datang. Bisa jadi kamu hanya butuh waktu dan ngasih kesempatan ke dia buat kenal lebih dalam. Karena sebenarnya dia membawa energi yang dari awal tuh baik sih. Emang sudah ada niatnya tuh untuk romansa, kisah cinta. Ada Cupid di sana kecil ya, dia Cupid, dewi cinta yang siap memanah hati kamu. Terlepas kamu nanti akan bisa mengalihkan pandangan kamu ke dia ataukah tidak. Gitu sih. Ada hati yang sensitif, ada kegalauan juga sih kayaknya di awal-awal kenalan tuh masih ada galaunya, masih ada apa sih gitu. Tapi ya mudah-mudahan kamu bisa ngasih kesempatan ke dia untuk bisa melihat kebaikan hati yang dia bawa buat kamu, atau niat baik yang akan dia berikan kepada kamu. Be authentic, jadilah apa adanya kamu, jadilah diri kamu sendiri. Dalam artian gini, banggalah dengan segala bakat yang kamu punya, kebaikan yang kamu bawa, pengalaman-pengalaman berharga kamu, bawa semuanya. Banggalah dengan hal itu. Kalau kamu tahu ada sesuatu yang unik tentang diri kamu, itu keunikan kamu, yang mana itu autentik, yang justru itu menjadi nilai plusnya kamu di mata dia. Tapi kalau kamu menyadari ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus ditendang, kicking bad habit, maka ditendang aja kebiasaan buruk kamu, atau kurangin kebiasaan buruk kamu. Mungkin untuk karakter buruk nggak bisa dihilangkan ya, itu bagian dari diri kamu, tapi intinya semoga hal-hal baik dari diri kamu lebih keluar dibandingkan hal-hal negatifnya. Dan kalau kamu sering berpikir, Kak, kadang aku tuh punya pemikiran yang beda sama orang lain, kadang aku tuh ngerasa aneh. Justru aneh-anehnya kamu selama nggak melanggar hukum dan nggak mengganggu kenyamanan orang lain, ya itulah kamu gitu. Dan dia justru akan klop sama kamu karena kamu tuh autentik dengan segala keunikan kamu begitu. Dan aku mau melihat ciri lain tentang dia. Dia kemungkinan suka pakai baju yang antara warna putih atau hitam, dan selemari mungkin itu doang warnanya. Ada kemungkinan dia bekerja di bidang hukum, bisa di kantor pengadilan, atau mungkin dia polisi, atau mungkin dia hakim, pengacara, jaksa. Tipikal orang yang sabar ya, memang semakin mengkonfirmasi dia sabar. Dia tipikal yang sangat menghargai proses. Jadi bukan tipikal orang yang maunya serba terburu-buru gitu loh. Jadi ya nikmati prosesnya, terutama untuk hal-hal yang besar ya. Ya, ini tipikal King of Cup banget. Dia tidak menilai orang dari warna kulit atau agama atau suku. Dia melihat kebaikan hati orang. Dan itulah kenapa dia punya teman-teman yang banyak dari berbagai golongan. Bulan Juni bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bulan kelahiran, pertemuan, penyatuan, mudah-mudahan pernikahan. Bulan Juni. Dia di sini ada kemungkinan dia suka dengan budaya Korea, atau dia dekat dengan Korea, misalnya dia kerja dengan perusahaan Korea, atau mungkin pernah punya pendidikan di Korea, atau suka makanan Korea, apapun yang Korea, atau mungkin dia orang Korea. Dia di sini suka bawa bekal ya. Jadi kalau kamu suka masak ya, dan suatu saat kamu ngebekelin dia akan seneng banget sih kalau aku lihat di sini. Atau sebaliknya, kalau dia yang suka masak, dia akan suka ngasih kamu kue-kue buatan dia, masakan-masakan buatan dia gitu. Atau mungkin dia punya bidang usaha di kuliner. Ada juga kemungkinan bidang pekerjaan dia berhubungan dengan dia nih seorang guru atau terapi untuk anak-anak, guru yang lebih ke usia-usia anak gitu. Jadi dia dekat dunianya dengan dunia anak-anak. Dia di sini bisa aja konten kreator, atau mungkin memang dia pegawai di kantor YouTube, atau mungkin dia tipikal orang yang bisa menganalisa data dan mungkin bekerja untuk seorang influencer atau YouTuber gitu. Di sini dia tipikal yang pekerja keras ya, kemungkinan dia pekerja kantor, atau mungkin kamu dan dia akan bertemu di kantor tempat kerja kamu sekarang. Lalu zodiak dia atau kamu Sun Moon Rising bisa Capricorn, Pisces, Taurus, Gemini, Cancer, Sagittarius. Unsur nama dia atau kamu H, T, B, L, W, M, R, I, G, C. Tanggal penting antara kamu dan dia
31, 7, 20, 26, 30, 22, 1, 27, 3, dan 14. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai orang yang akan datang di tahun 2025. Klaim energi positifnya, semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.